Lanjut, berarti sebenarnya cara mudah untuk menentukan Gecko itu sakit atau enggak, indikator awalnya di muntah ya. Feses. Ya, feses dan nafsu makan sebenarnya. Habis itu jika udah ditemukan penyakitnya, anggaplah oh iya mungkin Gecko ini sakit, mungkin ya men, kita puasain dulu sampai feses bagus, kita kasih makan porsi yang bertahap. Kalau masih sakit, puasain lagi, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana kalau semuanya tidak berhasil? Mungkin enggak? Maksudnya udah dipuasain, tetap fesesnya jelek. Coba akhirnya udahlah daripada nggak makan, kasihan kita kasih makan. Wah akhirnya malah tambah muntah, fesesnya tambah sakit. Wah yaudahlah kasih probiotik yang dipekatkan atau antibiotik herbal, tetap sakit. Mungkin dong. Seberapa chance sih sebenarnya untuk sembuh selama bukan kripto ya di sini konteksnya? Konteksnya kita pengen simpel lah, mogok makan. Soalnya kalau kripto sampai detik ini jangan baca artikelnya orang atau komennya orang mengenai Cryptosporidium, baca jurnal-jurnal ilmiah dari perguruan-perguruan tinggi. Nah, tapi itu sampai sekarang nggak ada obatnya, walaupun pakai Gabriel pun itu loh, dosisnya sampai 5 kali lipat itu loh, nggak sembuh. Berarti ini lebih ke arah hitsnya, gampangannya loh. Ya. Oke, berarti anggapannya kita dia mogok makan aku terus sampai diem itu karena nggak pernah sih, maksudnya rata-rata yang digituin sembuh ya. Nah, berarti dengan kata lain kalau kita metodenya tepat, kita teliti, ya 99,99% lah bisa sembuh ya. Ya 90% lah. Ya 90% lah ya. Kayak pajak aja 99,99%. Enggak, karena bagaimanapun juga ada faktor X yang kita nggak tahu ya. Iya. Soalnya kan kita simpelnya ngomong seperti kita kembali ke tumor ya. Tetap ada faktor genetik kan. Maksudnya walaupun kita perawatan sudah tepat, anggapannya kayak Lemon Frost nih, kita punya perawatan sudah tepat, nikah, breedingnya juga udah jauh, tapi kan tetap ada chance kena tumor, itu tetap ada kan. Tahu kenapa aku garuk-garuk? Aku yang nggak punya LF pun dulu karena keliru gatot, tumor kan? Tumor. Dan itu bukan hanya 1-2 ekor gecko loh. Yaitu apa yang kita lebih alami. Dari 12 ekor gecko. Beda project, beda garis keturunan, beda jimpul ya, garis keturunan maksudnya. Oke. Itu bisa ngalami, makanya aku garuk-garuk. Sedangkan ketika saya punya LF ini sekarang, kemarin waktu dicek sama kawan yang dari itu tadi, yang setinggi pintu itu, si Hamiman itu, saya turunkan, saya cek satu persatu dengan dia, yang karena dia banyak kasus mengalami tumor katanya, di baby pun sudah kelihatan hampir dari 40 ekor LF saya tidak ada mengalami tumor. Berarti lebih ke arah ya saya enggak bisa dijelaskan ya, enggak memahami secara detail, karena untuk kasus LF ini saya beli dulu pun itu ya hanya untuk coba-coba, bukan karena lagi ngetren, coba-coba bener tumor. Karena saya lihat di jurnal penelitian ilmiahnya luar kok nggak dimasukkan variabel pakan, karena saya sudah mengalami penggunaan pakan seperti ini, hasilnya ada 2 tumor. Majority bahan gatlot di orang luar itu bahan gatlotnya komersial pun menggunakan pur babi. Ya pur lah ya. Dimana yang saya begitu mengalami saya tinggalkan jauh-jauh gitu. Akhirnya saya nyoba. Ya mungkin aja kebetulan. Ya karena omongan saya tadi, di tempat saya nggak ngalami, belum tentu tempat orang lain yang ngalami. Tapi yang jelas dari 40 ekor lebih itu nggak ada yang dibayar saya pun ya nggak ada laporan untuk bertumor. Bisa disembuhkan dong? Nggak tahu, saya nggak pernah ngalami. Tapi kan yang Om Aryan, maksudnya menurut kalau Om Aryan kasus ini, yang kasus sampai kalau sudah saya bawa ke histopatologi klinis ini karena mati. Tapi maksudnya menurut Om Arya sendiri bisa nggak sih sembuh itu tumor atau? Dan ini jawab aku.
Karena belum mengalami ya. Nggak pernah mengalami. Nggak, maksudnya untuk Tapi mati semua. Ya belum sempat dicoba untuk pengobatan gitu kan, maksudnya lebih tepat. Zaman dulu itu kita mikirnya, ngomong-ngomong sama temenku si Adi itu, dia dekan kok sekarang di WK, kedokteran hewan. Aku sama dia bedah. Itu biasanya kalau di hewan biasanya sel tumor, jadi jaringan tumor itu diangkat, dibersihkan sampai bersih, itu kecil kemungkinannya tumbuh lagi. Kecil, tapi tidak tahu masing-masing hewan itu dan tergantung penyebab tumornya. Jadi ada kemungkinan tumbuh lagi, ada kemungkinan sembuh. Tapi yang jelas untuk normal bentuk kepalanya, rata-rata kepala ini kenanya. Ya, benar sih. Oke. Yang di kasus saya loh ya, kepala. Di kasusku pun sebenarnya sama sih Om. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin karena faktor X ya. Maksudnya saya pribadi kan ada LF, tapi maksudnya dengan perawatan yang tepat, tapi memang tidak semuanya Om. Ada 1-2 lah yang ada. Aku kemarin ngomong sama Rido pun itu katanya beberapa artikel itu menyampaikan ya, karena saya sekarang sudah moodnya tidak riset di gecko, moodnya riset di sapi, bukan hanya sapi ya, tanaman, pokoknya yang untuk sustainable hidup orang banyak pun itu bisa enak. Kan sekarang untuk hortikultur kan majority pakai kimia kan, kayak pupuk, pestisida kimia. Itu katanya berwarna-warna kontras, jadi baik merah banget, orange banget, putih banget, itu relatif yang lebih gampang kena. Lebih muncul sih lebih tepatnya. Berarti dengan kata lain kita di sini ngomong soal tumor ini bisa sembuh atau enggak bisa jamin karena enggak tahu penyebabnya apapun. Ya sesimpel dari pengalaman yang kemarin kan karena bahan makanan jatuhnya tidak tepat. Ya, kalau di pengalamanmu berarti kan dari genetik. Mana yang benar ya? Wallahualam, maksudnya saya sendiri nggak tahu. Tapi kalau statementnya Rido itu tadi bisa tak patahkan, walaupun itu berdasarkan apa yang dia baca ya. Nah, ini kasus aku dikirimi foto. Geckonya biasa warnanya, ya enggak kontras, ya enggak apa, tapi ya LF, tapi ada. Ya. Makanya kan kalau untuk itu perlu observasi lebih lanjut, makanya kita nggak bisa observasi lebih lanjut karena nggak tahu waktu kecil dikasih makan apa sih. Iya. Dan majority orang-orang kan ngasihnya UHK, kalau saya kan jangkrik. Mungkin kamu sudah full jangkrik, tapi buktinya masih mengalami. Berarti apa? Nah, kamu pun dan saya pun tidak berani mengambil orang itu pasti karena ini, karena kita tidak menguasai. Ya betul. Variabel observasinya pun tidak lengkap. Makanya tidak bisa mengambil kesimpulan, jangan jadi orang soto. Nah terus ini untuk tumor selesai. Tadi kan muntah, stres. Cuma itu untuk masalahnya. Ada lagi Om. Apa? Gimana kalau penyakit gecko luka luar dulu deh, kegigit. Dan ini masih ada 3 yang mau terangkat. Ini yang pertama nih. Gimana Om kalau luka luar? Terus yang kedua? Yang kedua ekor kering. Yang dulu pernah aku fotoin, maksudnya gecko enggak kenapa-napa, tiba-tiba ekornya langsung kayak kering setengah Om, jadi tulang setengahnya. Terus yang ketiga mati tiba-tiba. Dengan mati tiba-tiba dengan konteks gini Om ya, makanan oke, nggak ada muntah sama sekali, tiba-tiba mati. Pertanyaanku, itu gecko beli apa breeding sendiri? Waduh, beli mungkin ya. Yang mana nih? Yang ekor kering yang enggak, yang tiba-tiba mati? Beli. Ya sudah, mana bisa variabel kontrolnya? Nggak ada variabel kontrol, berarti kita nggak tahu kan lebih tepatnya. Daripada saya sok tahu. Benar. Terus kalau ekor kering itu deh Om? Ekor kering sama luka luar sama aja. Itu biasanya. Iya biasanya. Sepengalaman saya dulu, itu akibat patah atau luka ekornya. Jadi dia
memutuskan, tapi tidak semua jaringannya terputus sampai tulang ekornya nggak semua terputus. Oh, dia niatnya mutusin tapi nggak bisa semua. Pengalamanku ya, Iya. kalau luka luar ya cuman tak kasih mel decoratum, madu, atau ya, tapi karena madu sekarang diminum anakku dan diminum bapaknya, jadi saya kasih produk lainnya. Untuk luka luar. Kalau orang yang bilang, ini maksudnya kan orang-orang bisa aja panik kan. Gimana kalau bisa langsung dikasih anggap obat luka luar kayak betadine gitu? Betadine kiloid Pak Bro. Apa itu? Kiloid. Lebih jaringan kulit yang gini keluar. Yang kayak gini? Iya, keluar akhirnya. Tapi ini karena nggak diobatin sih. Betadine ini. Povidone kayak gitu. Tapi kalau pakai bioplacenol, enggak. Kan bioplacenol sing bondo wong kewan atusan ewu. Yang ini kan sudah lama. Enggak, kalau untuk yang luka misalkan. Iya. Yang bondo pakai bioplacenol. Pakai povidone, bat merah. Tahu kan bat merah yang buat tulisan Cina tok gitu loh. Oh, sakit Om. Oh iya? Nah, oke, lanjut lah. Berarti dengan kata lain penyakit giko sebenarnya kurang lebih sama kayak ilustrasinya dengan tubuh kita. Bukan hanya giko. Yang paling mirip dengan tubuh kita sebenarnya adalah untuk struktur sarafnya, pembuluh darahnya adalah tumbuhan. Tapi ilustrasi gejala giko itu implementasikan ke tubuh kita. Ilustrasinya, oh analoginya ini kayak gini, oh berarti kayak gini. Tujuannya sharing ini kan hanya untuk membuka pikiran, alternatif bahasan dari sudut pandang yang lain. Berarti istilahnya kita bisa ambil konklusi dari penyakit geko biasanya sebenarnya jangan terburu-buru menyimpulkan suatu jenis penyakit. Iya. Terus observasi harus jelas. 3 variabel utama ya Om ya. Makanya suhu, setting kandang, alas ya. Bla bla bla, terus bagaimana kotorannya. Oke, kita lanjut ke yang lebih detail mungkin, feses Om.